keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Kita mulai ya Pak. Ya. Pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Langsung saya jawab ya. Iya Pak. Jadi selama ini untuk mengidentifikasi apakah itu dilema etika ataupun bujukan moral, untuk dilema etika ya saya mencerna dengan detail gitu ya kasus atau permasalahan yang ada. Jika di dalamnya mengandung dua kebenaran yang mengandung nilai kebaikan juga, namun saling bertentangan, maka itu dikategorikan sebagai dilema etika. Selanjutnya, apabila ada masalah yang dihadapi atau kasus yang dihadapi yang membuat saya memilih antara benar dan salah, tentunya itu saya kategorikan sebagai bujukan moral. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Artinya yang Bapak tanyakan ini merupakan dilema etika ya, sama-sama benar, mengandung nilai kebajikan. Ya kita tahu bahwa sekolah itu kan merupakan institusi moral ya, yang dirancang untuk membentuk karakter. Jadi seorang pemimpin sekolah tentunya pasti akan menghadapi situasi di mana harus mengambil keputusan yang mengandung dilema etika yang saya sebutkan tadi. Jadi selama ini saya mempedomani 3 hal Pak. Yang pertama, ya tentunya keputusan yang diambil itu harus berpihak pada murid. Yang kedua, keputusan yang diambil itu harus memang betul-betul di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai kebajikan secara universal. Baru yang ketiga, dipertanggungjawabkan terhadap segala konsekuensi atas keputusan yang diambil. Dan tambahan satu lagi, tentunya saya akan menerima masukan dari wakil-wakil ataupun guru-guru yang di sini supaya saya bisa menangkap banyak hal dari masukan itu untuk sebelum mengambil keputusan. Ya, jadi dari yang mau sampaikan berarti ada 3 poin penting bahwa keputusan tersebut harus berpihak kepada murid, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan gitu ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Ya, jadi sebelum mengambil keputusan biasanya saya melakukan beberapa prosedur ya. Yang pertama, ditelaah dulu kasus yang ada secara rinci, baru kapan waktu kejadiannya, kemudian pihak-pihak yang terlibat di dalamnya siapa aja gitu kan, kemudian maupun alasan-alasan yang terjadi pada kasus tersebut. Selanjutnya biasanya saya mengidentifikasi apakah ada aturan yang dilanggar gitu ya. Kemudian yang ketiga saya akan membuat keputusan dengan membangun rasa kemanusiaan yang saya sebutkan nilai-nilai kebaikan tadi. Kemudian yang keempat, apabila dirasa perlu, saya akan mengambil keputusan lain yang tidak merugikan pihak manapun. Selanjutnya yang kelima, saya akan merefleksikan segala keputusan yang diambil. Jadi selain dipertanggungjawabkan, keputusan yang diambil itu juga harus direfleksikan supaya nanti keputusan ini mana tahu ada kasus yang sama di kemudian hari ini bisa diulangi kembali untuk melakukan keputusannya. Oke Pak, jadi inti dari sebuah keputusan adalah melakukan refleksi untuk perbaikan ketika akan membuat keputusan yang hampir sama dengan atau ketika ada kasus dilema yang sama ya Pak di kemudian hari. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Yang saya anggap penting ya hal-hal ada 2 ya. Yang pertama tentunya dalam pengambilan keputusan harus ada pengujian. Jadi yang diuji itu siapa yang menghadapi dilema, kemudian ada 2 kebenaran pada kasus tersebut, apakah ada 2 gitu ya. Baru paradigma mana yang terjadi pada kasus tersebut. Jadi yang kedua ini adalah paradigmanya. Apakah pada kasus dilema etika ini apakah permasalahannya individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan kasihan, apakah kebenaran lawan kesetiaan, apakah jangka pendek melawan jangka panjang. Itu sangat penting saya rasa dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi ada beberapa poin tadi Pak tentang paradigma pengambilan keputusan. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan
terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Iya. Tantangannya banyak ya, tapi yang paling utama adalah selama ini ketika membuat keputusan terkait dengan dilema etika, yang menjadi tantangan adalah bagaimana meyakinkan pihak-pihak yang tidak puas gitu ya dengan keputusan yang kita ambil ya. Apapun yang kita ambil bisa saja kita dianggap tidak tegas atau lain sebagainya gitu ya. Kita harus berpedoman bahwa keputusan yang kita ambil itu memang berpihak pada murid. Jadi siapapun yang akan tidak puas, ya tentunya itu bisa kita menjadi narasi kita kepada pihak-pihak yang tidak puas tersebut. Dari jawaban Bapak saya ambil kesimpulan apa ya Pak ya? Poin pentingnya adalah keputusan tersebut harus berpihak kepada murid ya Pak ya. Iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih menjadwalkan? Kemudian bentuk dan prosedur seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Iya. Kalau penjadwalannya mungkin saya tidak menjadwalkan mingguan, bulanan, tanggal tertentu enggak, tapi langkah-langkah yang saya ambil memiliki prosedur-prosedur untuk pengujian selanjutnya. Setelah prosedur itu dilaksanakan, dijalankan, baru nanti saya akan memutuskan. Yang pertama yang saya lakukan prosedurnya adalah mengenali nilai-nilai yang saya bertentangan pada kasus tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat. Kemudian yang ketiga, yang mengumpulkan fakta-fakta dalam kasus tersebut. Yang keempat, yang paling penting ini menguji benar atau salah. Kalau benar salah ini berarti kan dia rujukan moral gitu ya. Kemudian yang kelima, lawan menguji benar atau benar, itulah merupakan dilema etika. Kalau seandainya nanti terjadi pelanggaran rujukan moral, tentunya kita harus memikirkan regulasi dan juga pedoman-pedoman undang-undang pada institusi kita gitu ya. Kemudian selanjutnya melakukan resolusi, berpikir apakah kita dalam hal ini mengambil keputusan berpikir berbasis hasil akhir, apakah kita berpikir berbasis rasa peduli, apakah kita berpikir berbasis peraturan. Itu perlu kita cerna untuk mengambil keputusan baik dilema etika ataupun rujukan moral. Kemudian tak kalah pentingnya adalah investasi opsi trilema namanya ya. Maksudnya ini ketika kita memutuskan ternyata ada hal-hal lain yang tidak kita pikirkan pada saat mengambil keputusan, itu mungkin bisa kita lihat ya, bisa saja kita akan tambahkan dalam keputusan kita. Selanjutnya baru kita melaksanakan keputusan. Selanjutnya setelah melaksanakan keputusan tentunya harus kita refleksikan. Kembali refleksi menjadi kunci perbaikan keputusan ke depannya ya Pak. Pertanyaan berikutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Ya pastinya ada ya, saya membutuhkan pendapat dari orang lain tentunya dalam pengambilan keputusan. Dalam hal itu ya saya akan melibatkan wakil-wakil, memberikan masukan yang banyak kepada saya sebelum memutuskan. Tapi tak kalah pentingnya juga saya selalu melaksanakan uji kepanutan. Maksudnya uji kepanutan itu ada idola saya yang lebih senior kepala sekolah dari saya, mungkin lebih berpengalaman dari saya, mungkin pernah mendapatkan kasus yang sama. Jadi masukan dari idola saya itu ataupun masukan dari panutan saya itu, masukan dari senior saya itu bisa menjadi pertimbangan yang baik bagi saya dalam memutuskan. Jadi Pak, banyak pihak yang bisa membantu Bapak dalam penyelesaian suatu kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Yang paling utama adalah uji panutan tadi Pak ya. Senior-senior yang sudah lebih berpengalaman dan mengalami kasus yang sama yang Bapak hadapi saat ini. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika? Ya, banyak hal ya yang kita pelajari dari pengambilan keputusan kasus dilema etika khususnya ya. Bahwa saya mempelajari bahwa dalam pengambilan keputusan itu semua keputusan itu tidak benar-benar sempurna. Semua keputusan yang diambil tidak dapat memuaskan semua orang gitu ya. Oleh karenanya dalam pengambilan keputusan ya hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan, berpihak pada murid, kemudian mengandung nilai-nilai kebaikan di dalamnya dalam memutuskan, dan satu lagi tentunya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan refleksi. Saya kira itu Pak.
Jadi dari semua yang Bapak sampaikan ada 3 poin penting dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah berpihak kepada murid, kemudian mengandung nilai-nilai kebajikan, dan yang paling penting adalah dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Keputusan tidak benar-benar sempurna, tetapi pastinya ada kekurangan dan kelebihan. Oleh karenanya, hendaknya dalam pengambilan keputusan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak telah memberikan waktu saya untuk mewawancarai Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, kedepannya makin sukses. Demikian. Ya, saya doakan juga ya, mudah-mudahan Pak Lili sebagai CGP bisa terus semangat, bisa melaksanakan apa yang dipelajari di CGP ini bisa direalisasikan di sekolah kita. Kemudian yang kita pelajari di sini dari hasil wawancara ini juga mana tahu ada nanti tentunya ada pastinya hal-hal positif dalam pengambilan keputusan bisa Bapak terapkan dalam pengambilan keputusan di ruang kelas. Harapan saya seperti itu. Terima kasih juga atas kesempatannya diberikan kepada saya, ya. Mudah-mudahan kita sukses bersama. Ya, terima kasih Pak. Pastinya banyak hal yang saya pelajari dari hasil wawancara ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mempraktikkan cara Bapak dalam mengambil keputusan, tentunya di kami guru-guru untuk pengambilan keputusan terhadap peserta didik. Demikian wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, Bapak Fajri Mirwan SPD MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilik Subagio, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Deli Serdang. Kali ini saya bersama dengan Bapak Muhammad Fauji, Kepala Sekolah PAB 11 Lubuk Pakam. Apa kabar Bapak? Baik, Pak Lili gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak. Ya. Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya untuk wawancara terkait dengan kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Saya coba memberikan beberapa pertanyaan Pak, mohon kesediaannya untuk menjawab ya Pak. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Pak Lili, terima kasih dengan pertanyaannya. Tentunya di dalam suatu kepemimpinan pasti akan mengalami yang namanya dilema dan juga bujukan moral. Bagaimana saya mengidentifikasi dilema yang terjadi di dalam lingkungan sekolah saya? Tentunya saya melihat kasus tersebut. Untuk kasus tersebut itu apakah dilema atau berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bujukan moral. Setelah saya identifikasi, tentunya saya berkoordinasi dengan pembantu kepala sekolah saya. Dalam hal ini, kalau misalnya kasusnya itu berkaitan dengan indisipliner siswa, ketidakhadiran siswa, saya akan berkoordinasi dengan wali kelasnya, BK, dan juga siswa. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, sama-sama benar atau keduanya mengandung nilai kebajikan? Jadi Pak Lili, baru-baru ini ada kasus yang dimana itu membutuhkan suatu pengambilan keputusan yang tidak bisa saya sendiri untuk mengambil keputusan tersebut. Kasusnya ini berkaitan dengan ketidakhadiran siswa, dan sebelum proses pengambilan keputusan kami membuat peraturan yang dimana kriteria ketidakhadiran yang ditoleransi itu yaitu 25%. Ternyata dalam perjalanannya setelah disosialisasikan dan juga diinfokan kepada siswa, ada siswa yang dimana ambang batas 25% itu melebihi. Jadi otomatis itu membutuhkan suatu pengambilan keputusan. Dalam hal tersebut tentunya pasti dilema. Nah, setelah dilakukan penelusuran, ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh orang tuanya yang sakit. Orang tuanya sakit, dan sakitnya itu ternyata cuci darah. Dia tinggal sama ibunya, ayahnya merantau, dan bersama adiknya laki-laki. Adiknya posisinya SMP. Jadi dialah yang diharapkan di keluarga tersebut untuk mengantar ibunya cuci darah di rumah sakit. Nah,
dalam hal tersebut otomatis secara kehadiran dia tidak memenuhi ambang batas. Jadi keputusannya yaitu dia diberikan peringatan dan tindak lanjutnya yaitu dikeluarkan. Ternyata dalam perjalanannya tersebut tentunya kita tidak bisa serta-merta mengambil suatu keputusan itu berdasarkan ego kita. Pastinya kita harus mempertimbangkan sisi humanity, sisi kemanusiaan, dan juga sisi masa depan daripada siswa tersebut. Seperti itu Pak Lili. Ya, jadi ada dua kepentingan nih, baik masa depan peserta didik juga, tapi juga berkaitan dengan aturan yang kita Iya, buat. benar. Jadi cukup lumayan dimiliki limanya ya Pak. Benar. Kemudian Pak, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan ketika mengambil keputusan tersebut? Ya. Yang pertama sekali Pak Lili, kita harus memastikan bahwasannya apakah cerita tersebut itu benar, meng-cross checknya melalui wali kelasnya yang berkunjung ke rumah siswa tersebut. Lalu setelah di cross check kebenaran daripada kasus tersebut atau case yang dialami siswa tersebut, tentunya kita berkoordinasi dengan DK dan juga kesiswaan. Apa langkah yang akan kita ambil? Karena ini berkaitan juga dengan inkonsistensi peraturan. Kalau misalnya di dalam suatu sekolah ada yang namanya inkonsistensi atau pembeda-bedaan terhadap penanganan suatu kasus, kan pasti akan menjadi pro kontra dan kecemburuan di teman-temannya. Jadi tadi Bapak sampaikan bahwa langkah-langkah yang paling utama adalah mengumpulkan semua fakta, data terkait kasus tersebut, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait ya Pak, pihak-pihak yang terkait di kasus tersebut. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Tentunya hal yang paling efektif dalam kasus tersebut, pertama, ketika kita mengambil suatu keputusan atau memutuskan sesuatu, kita tidak mendasarkan pada ego kita atau kepentingan pribadi kita atau rasa kebencian kita, tapi kita harus mementingkan sisi humanitinya. Kira-kira kasus yang tersebut itu kan di dalamnya ada unsur kemanusiaan. Ternyata dia tidak hadir ke sekolah itu bukan karena kemalasan dia, melainkan dia menemani ibunya. Menemani ibunya itu kan bagian dari karakter untuk berbakti kepada orang tua. Jadi di situ kita juga harus melihat sisi humanity dan juga sisi dari masa depan dia. Kalau misalnya kita serta-merta mengeluarkan dia, bagaimana kelanjutan dia di sekolahnya? Gitu. Apakah dia akhirnya bisa jadi dia tidak akan melanjut gitu, karena dia merasa bahwasanya aku dikeluarkan gitu. Biasanya kan anak-anak punya rasa kecil hati ketika dikeluarkan. Jadi kita harus mempertimbangkan itu dan juga kita musyawarah bersama dengan rekan-rekan guru lainnya untuk sama-sama kita mengambil keputusan yang tepat, yang dimana keputusan yang tepat tersebut tidak merugikan satu pihak gitu, tetapi ada di dalamnya keadilan dan rasa menerima satu sama lain. Jadi Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa poin penting dalam kasus itu adalah pemikiran tentang jangka panjang dan jangka pendek. Benar. Kemudian keputusan tersebut tidak merugikan siapapun ya Pak, pihak manapun. Benar. Kemudian Pak, hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan kasus-kasus yang terkait dengan dilema tadi? Tentunya sebagai pimpinan dalam suatu kita proses mengambil keputusan pasti ada tantangan Pak Lili. Tantangan itu pasti ada pro kontra di dalam kita membuat suatu peraturan, dalam kita membuat suatu SOP. Ada aja orang-orang yang memang keberatan, ada saja orang yang merasa tidak nyaman dengan adanya perubahan, termasuk dengan peraturan disiplin kesiswaan ini. Pasti ada beberapa siswa yang merasa selama ini kan longgar, enak-enak aja gitu, dispensasinya juga sepertinya diperbolehkan gitu kan. Ternyata sekarang sudah ada yang namanya peraturan, dan peraturan itu dijalankan, sehingga pastinya mereka ada sedikit rasa ketidakenakan atau rasa bahwasanya sudah ada yang berubah gitu, ketidaknyamanan pada diri siswa tersebut gitu. Tapi saya rasa itu biasa di dalam suatu perubahan yang kita ciptakan. Jadi Pak, selalu ada pro dan kontra dalam pembuatan keputusan ini Pak. Tidak bisa memuaskan semua pihak. Benar. Dimana kita memastikan bahwa orang-orang yang kontra dengan keputusan kita bisa menerima apa yang menjadi keputusan kita bersama. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki tata kelola atau penjadwalan tertentu pada sebuah kasus? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan langsung di tempat atau menggunakan prosedur yang seperti apa yang Bapak bisa lakukan?
tentunya memang kita harus melihat case-nya. Kalau misalnya case-nya itu seperti siswa yang tadi, yang kita membutuhkan yang namanya cross check fakta-fakta, apakah memang ini benar atau mungkin dia nanti buat sendiri alasannya. Jadi itu membutuhkan waktu dan juga pastinya kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu wali kelas, BK dan juga kesiswaan untuk sama-sama kita pecahkan masalah ini. Tapi memang pada dasarnya saya memang lebih suka mengambil suatu keputusan itu cepat dan efisien. Jadi cepat dan efektif dan efisien, tapi tidak harus terburu-buru ya. Benar. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya Pak. Setuju. Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut Pak? Tentunya dalam suatu penyelesaian kasus dan dalam pengambilan keputusan selalu berkoordinasi. Jadi memang saya prinsipnya adalah berkoordinasi Pak Lili. Jadi saya mengundang guru-guru untuk kita melihat kasus ini dan bagaimana solusi yang terbaik. Tidak serta-merta keputusan itu langsung datang dari saya. Kalau misalnya keputusan itu datang dari saya takut nanti sifatnya itu adalah dominan ego dan otoriter. Jadi memang kita harus mendengarkan juga daripada tim sekolah untuk kira-kira keputusan yang tepat itu seperti apa. Jadi koordinasi menjadi poin penting dalam pengambilan keputusan ya Pak. Yang kemarin kita memikirkan semua hal tentang saat kita mengambil keputusan, dan keputusan tersebut menjadi keputusan bersama, bukan keputusan individu ya Pak. Nah, pertanyaan terakhir Pak, dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak ambil dan Bapak petik selama Bapak mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema itu tadi? Tentunya pelajaran yang saya petik ketika saya berada pada posisi sebagai pimpinan, yang dimana pimpinan ini merupakan pengambil kebijakan dan penentu, pastinya dilema bujukan moral itu akan selalu berdampingan dalam suatu keputusan yang mau diambil. Refleksinya atau pesan moral yang perlu disampaikan atau dipertegas adalah jangan mengambil keputusan itu berdasarkan ego semata dan tidak berlandaskan dengan fakta. Segala keputusan yang kita ambil itu harus berdasarkan dengan sisi-sisi yang harus kita lihat, sisi jangka panjang, jangka pendeknya, lalu sisi humanitinya. Kira-kira kalau misalnya kita mengambil keputusan ini, bagaimana kelanjutan dia, seperti itu. Jadi memang unsur-unsur itu harus dipertimbangkan sebagai langkah untuk mengambil keputusan. Dan tentunya koordinasi, Pak Lili. Kita koordinasi karena kita di dalam sekolah itu tidak hanya kita sendiri, ada wali kelas, rekan guru yang lainnya, ada wakil kepala sekolah. Jadi kita memang harus bersama-sama musyawarah untuk menentukan suatu keputusan yang tepat ketika kita mau mengambil sebuah keputusan. Ya. Terima kasih Pak. Ada beberapa poin yang saya ambil dari pembicaraan kita hari ini, bahwa apapun yang ketika kita mengambil keputusan, kita upayakan betul-betul berpihak kepada murid. Ya, kemudian kita pikirkan jangka panjang dan jangka pendeknya, sisi kemanusiaan tetap kita kedepankan, kemudian bisa dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Iya Pak. Ya. Dan yang paling penting adalah dari yang Bapak sampaikan tadi, koordinasi dan refleksi dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih Pak atas kesediaan waktu yang Bapak berikan kepada saya. Mudah-mudahan Bapak sehat terus. Iya. Semangat selalu Pak Lili. Iya. Makin maju karirnya ya Pak. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa jadi pembelajaran bagi saya. Iya. Terima kasih Pak. Demikian wawancara saya dengan Bapak Muhammad Fauji, Kepala Sekolah PAB 11 Lubuk Pakam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi wawancara saya dengan kedua kepala sekolah, yaitu Bapak Fajni Mirwan SPD MSI, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, dan Bapak Muhammad Fauji, Kepala Sekolah PAB 11 Lubuk Pakam. Ada beberapa hal yang menjadi analisis dan refleksi saya dalam wawancara tersebut. Yang pertama, bahwa ada hal yang menarik yang muncul saat wawancara, yaitu bahwa kedua kepala sekolah itu memiliki cara sendiri dalam penyelesaian suatu masalah.
Kesamaannya adalah keduanya berpijak pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian kedua kepala sekolah telah cukup baik dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan paradigma keadilan, lawan kasihan dengan prinsip-prinsip yang berbasis pada kepedulian, dengan menggunakan 9 paradigma walaupun memang belum lengkap. Kemudian untuk rencana kedepannya yang harus saya lakukan adalah harus ada prosedur khusus dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut dapat diukur seberapa efektif. Hasil pengambilan keputusan tersebut terlihat dari faktor resiko dan faktor dampaknya. Kemudian saya juga akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi dan mengujinya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Selanjutnya saya juga akan menerapkan proses pengambilan keputusan yang efektif dalam lingkup yang terkecil. Kalau saya mungkin karena saya adalah seorang guru, maka saya akan coba menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan peserta didik saya, mulai dari kelas dan lingkungan sekolah. Demikian analisis dan refleksi yang bisa saya sampaikan dari 2 wawancara saya dengan kedua kepala sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.